Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Kristiawan dari GKMI Yogyakarta dengan tema Anak-anak dan Layang-Layang. Bahan pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 19 ayat 5. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan Rema pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapakku yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau menuntun kami, memberkati kami dan melindungi kami, hingga pada malam hari ini kami dapat mempersiapkan diri kami untuk kami istirahat dan rehat sejenak. Namun sebelum kami istirahat Tuhan, pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, untuk kami pelajari dan kami refleksikan dalam kehidupan kami, sehingga renungan malam ini Tuhan dapat menuntun kami dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami, dan berikan kami hati yang tenang, pikirannya jernih, supaya kami dapat menangkap maksud hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tema Rema, renungan malam pada malam hari ini adalah anak-anak dan layang-layang, yang diambil dari Matius 19 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan kepada sahabat Petra yang setia. Matius 19 ayat yang ke-5, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, di malam yang tenang ini, ketika aktivitas mulai mereda dan pikiran pelan-pelan beristirahat, mari kita merenung sejenak tentang keluarga dan tentang anak-anak. Pernahkah Anda memperhatikan layang-layang yang terbang di langit sore ini? Atau ketika mendengar Petra yang setia, kemudian pergi di suatu tempat, kemudian melihat layang-layang yang terbang begitu indah dengan berbagai model, dengan berbagai ketinggian, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita. Mengapa ia terbang begitu tinggi? Mengapa layang-layang menari mengikuti angin, terlihat begitu bebas? Namun dalam proses itu, kadang-kalanya kita sering melupakan satu hal kecil, yaitu layang-layang itu tidak pernah terbang tanpa tali. Tanpa tali, layang-layang bukan terbang, ia akan jatuh. Malam ini kita belajar dari gambaran sederhana itu melalui firman Tuhan dalam Matius 19 ayat yang ke-5 tentang rancangan Allah bagi keluarga. Anak-anak dalam pandangan Tuhan bukan sekedar individu yang sedang tumbuh. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan Allah kepada kita, seperti layang-layang yang dipercayakan kepada tangan orang dewasa. Sebagian dari kita, sebagai orang tua, mungkin pernah menarik tali terlalu keras. Takut anak salah jalan, takut anak jatuh, takut dunia melukai mereka. Namun, sebagian dari kita juga mungkin terlalu longgar memegang tali kendali atas mereka, atau bahkan melepaskannya dengan alasan biar dia belajar sendiri. Padahal kasih sejati selalu berada di tengah,
tidak mencekik, tapi juga tidak membiarkan jatuh. Menariknya, layang-layang justru terbang paling stabil ketika talinya tidak putus dan tangannya tidak kasar. Begitu pula anak-anak. Mereka bertumbuh bukan saat dikontrol dan juga bukan saat dibiarkan tanpa arah, melainkan saat mereka tahu bahwa ada tangan yang setia memegang mereka dan bersama mereka. Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Kalimat ini bukan hanya undangan bagi anak-anak, tetapi juga panggilan bagi orang dewasa untuk menjadi jembatan, bukan penghalang. Malam ini mungkin kita diingatkan akan anak-anak kita. Anak yang sedang memberontak, anak yang mulai menjauh, atau anak yang diam tapi menyimpan banyak tanya. Atau mungkin kita sendiri masih merasa seperti layang-layang tua yang pernah jatuh karena talinya terputus. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti memegang tali kehidupan kita. Saat manusia gagal menjaga, kasih Allah tetap setia menumpang. Mari kita akhiri hari ini dengan satu doa sederhana. Tuhan, ajari kami memegang dengan kasih, melepas dengan bijak, dan mempercayakan anak-anak kami kepadamu. Karena keluarga bukan tempat sempurna, tetapi tempat di mana kasih terus diperjuangkan dan dihidupi. Selamat malam, Tuhan memberkati peristirahatan kita semua. Amin. Sahabat Petra terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri hari ini dengan satu doa sederhana. Tuhan, ajari kami memegang dengan kasih, melepas dengan bijak, dan mempercayakan anak-anak kami kepadamu. Karena keluarga bukan tempat yang sempurna, tetapi tempat di mana kasih harus terus diperjuangkan dan dihidupkan. Inilah doa kami Tuhan, yang sederhana ini. Dan kami pun ingin memanjatkan doa dan harapan kami yang lainnya. Terutama kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini berjuang untuk memulihkan keadaan mereka. Entah mereka yang berjuang dalam bidang ekonomi, mereka yang berjuang dalam bidang kesehatan, dan mereka yang berjuang dari sisi relasi Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan. Biarlah keluarga-keluarga ini merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka, merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah perjumpaan mereka. Dan di dalam proses ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir untuk mereka. Ya Bapa, inilah harapan kami yang sederhana ini Tuhan. Kami alaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan malam hari ini. Selamat malam. Tuhan memberkati peristirahatan kita semua. Amin.